Kemudian juga di antara kiat kita untuk mengagungkan ilmu dan juga kiat kita untuk mendapatkan ilmu yang barakah, tauqiru majalatil ilmi wa ijlalu awiyatihi, menghargai majelis ilmu dan tempat penyimpanan ilmu. Jadi menghargai majelis ilmu dan juga tempat penyimpanan ilmu. Fa majalisul ulama kama majalisil anbiya. Majelis para ulama mirip seperti majelis para nabi. Qala Sahl bin Abdullah, man arada an yanzura ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Barang siapa yang ingin melihat majelisnya para nabi, hendaklah ia melihat majelisnya para ulama. Maka ada nasihat yang sangat indah di sini yang perlu kita bersama kita perhatikan. Fa'ala talibil ilmi ayya'rifa li majalisil ilmi haqqahu. Penuntut ilmu harus mengetahui hak majelis ilmu. Kita ini semua penuntut ilmu harus mengetahui hak majelis ilmu. Majelis ilmu itu punya hak. Majelis ilmu itu punya hak. Fayajlisa fiha jilsatal adab. Fayajlisa fiha jilsatal adab. Hendaklah dia duduk dengan sopan. Jadi ketika duduk dengan sopan di majelis ilmu, ya tidak diperbolehkan duduknya sebagaimana orang-orang yang sedang begadang. Dan ini memberikan pengaruh pada diri seorang talibul ilmi. Jadi duduknya yang sopan. Wa yusli ila syai'in nadhiran ilaih. Dan dia mendengarkan dengan seksama dan melihat ke syekhnya, ke gurunya. Tapi jangan dipelototin ya. Pilihan biar gak ngantuk. Itu penting. Karena ini nasihat yang disampaikan oleh al-alim minal ulama. Jadi ketika belajar kita perhatikan. Fala yantafitu anhu min ghairi darurah. Kita enggak boleh tengok-tengok di majelis ilmu ketika tanpa kebutuhan. Jadi ya belajar begitu. Dan sebenarnya indah, kita akan terasa cepat ketika kita praktekkan. Di samping kita fokus, kita mendapatkan apa yang kita sampaikan. Yang paling penting adalah ini sebagai bentuk cara kita untuk mengagungkan ilmu, dan kita harapannya ilmu yang disampaikan oleh beliau tersampai kepada kita menjadi ilmu yang baru. Yang kita harapkan adalah keberkahan dari ilmu tersebut. Dan kalau bisa setiap kita duduk di majelis ilmu, entah nulisnya pakai HP, entah nulisnya pakai laptop, entah nulisnya pakai buku tulis, diusahakan, dibiasakan. Karena ini juga adalah melatih kita untuk tidak al-kibar, tidak sombong. Jadi kita kalau tidak menulis, seberapa kemampuan kita di dalam kita menangkap semua yang disampaikan dari seorang guru tersebut, dan kita harus membenahi bagaimana tata cara belajar kita. Di saat ilmu itu kita catat semampu yang kita bisa, dan tidak boleh kita tengok-tengok tanpa hajat. Wala yatalibu lidarjatin yasma'uha. Masya Allah. Dan tidak pecah fokus saat mendengar gaduhan. Masya Allah. Ya, bagaimana kita berusaha untuk fokus sekalipun ada ujian-ujian yang kita dengarkan. Wala ya'bathu biyadaihi aw rijlaihi. Dan tidak boleh di majelis ilmu bermain-main dengan tangan dan kakinya. Berarti betul-betul kita ini diminta untuk betul-betul serius dalam kita belajar ilmu. Dan ini akan berpengaruh nanti pada adab, pada akhlak, ya, pada keberkahan dari ilmu tersebut. Bisa jadi orang tidak memperhatikan ini tapi ilmunya lebih banyak, tapi belum tentu nanti keberkahan
Bisa jadi orang tidak terlalu banyak yang ia dapatkan, tapi betul-betul memperhatikan pengagungan ilmu tersebut, betul-betul memperhatikan adabnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan ilmu pada dirinya. Wala yastahidu bihadrati syai'ihi, tidak menyandarkan tubuh atau punggungnya saat berada di hadapan guru. Ya. Jadi kalau kita ini badannya masih kuat, jangan disandarkan tubuhnya atau badannya di pinggang. Kecuali kalau sudah sakit pinggang. Kalau sudah sakit pinggangnya, kalau masih kuat tidak boleh. Karena ini adalah termasuk bentuk pengagungan kita terhadap ilmu, dan juga sebagai bentuk kita ini mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Dan kita harus mulai sekarang memperbaiki tata cara kita di dalam kita berthalabul ilmi. Wala yattaqi'u 'ala yadihi, tidak pula bertelekan dengan tangannya, sandaran. Tidak boleh. Wala yukthiru tanahnaha wa sarakah, dan tidak boleh pula banyak berdehem dan bergerak. Berarti betul-betul serius dalam belajar itu. Mungkin ketika disampaikan oleh gurunya beda pandang, ya, kemudian dia banyak berdehem, terlalu banyak bergerak juga tidak diperbolehkan. Ini idealnya seorang penuntut ilmu yang dikatakan sebagai seorang penuntut ilmu yang mengagungkan ilmu, dan insya Allah keberkahannya akan ia dapatkan lebih besar dibanding orang-orang yang tidak memperhatikan hal ini. Wala yatakallamu ma'a jarihi, seorang penuntut ilmu itu dia tidak berbicara dengan tetangga duduknya, teman yang ada di sampingnya. Kadang-kadang disampaikan ngobrol sendiri. Kalian bilang maka tidak boleh kita demikian akhlak dan adab kita dalam kita bermajelis ilmu. Dan ini sangat berpengaruh nanti ketika dia mendapatkan ilmu tersebut. Wa idza 'atasa khafada sautahu, maka tatkala dia menjadi seorang penuntut ilmu dan dia ingin menjadi orang yang betul-betul mengagungkan ilmu, maka jikalau dia bersin, maka ia berusaha untuk merendahkan suaranya. Jadi bukan suaranya kemudian dibebaskan sehingga apalagi samping-sampingnya kena apa? Ya, kena apa ya? Kena airnya dari dari mulutnya, waliyadzubillah. Wa idza tata'aba satara famahu. Ini kadang-kadang juga banyak orang lupa. Tatkala dia menguap, maka ditutup mulutnya. Saking capeknya, ngantuk ya kan, ketika menguap diloskan. Kalau ngantuk wudu, kalau menguap ditutup, karena setan tertawa ketika kita melihat menguap kemudian tidak kita tutup. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.